Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, wilujeng rahayu semuanya. Ketemu lagi dengan saya di channel Kacamata Astral. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara membuka mata batin kita. Ada banyak dari sobat Kacamata Astral yang bertanya kepada admin, bagaimana sih caranya untuk membuka mata batin kita. Oke ya, jadi membuka mata batin itu dari pengalaman saya sendiri. Itu kalau saya harus ngomong ke orang itu, saya juga bingung karena saya menemukan itu dia dari perjalanan saya sendiri, perjalanan spiritual saya sendiri gitu. Dan kalau ada orang yang bisa memaksa untuk membuka mata batinnya, wallahu alam ya, saya salut sekali. Jadi selama perjalanan saya, perjalanan spiritual saya, itu ya sebenarnya kita meyakini dulu lah bahwa gaib itu ada, mereka ada di antara kita hidup berbarengan, berdampingan, itu dulu aja. Karena tanpa itu kita menolak keberadaan mereka, itu nanti sudah menutup itu, menutup mata batin. Jadi hubungannya mata batin, indera keenam, intuisi itu nanti berkesinambungan ya. Jadi dengan laku itu sebenarnya hal yang mudah itu satu, kita mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan itu juga gaib, maha gaib. Jadi semakin kita dekat kepada Tuhan, ya nanti otomatis kita akan mengenal tentang kegaiban. Bisa dikatakan itu bonus juga sih. Entah dengan wirid, entah dengan zikir, atau mungkin ada banyak cara ya. Ada banyak cara, ada yang bersemedi di tempat yang sepi, di tempat yang angker. Silahkan ya. Tapi kalau ada yang tanya kepada saya, gimana sih cara membuka mata batin? Yaitu saya itu dulu, yang pertama itu kita mendekatkan diri kepada Tuhan, Allah. Kita dekatkan diri kita sedekat mungkin. Terus yang kedua, kita meyakini, kita jangan menolak sedikit pun tentang kegaiban itu. Karena apa? Ada keraguan-raguan sedikit dalam hati kita, itu sudah mustahil untuk kita melihat itu. Jadi kenapa ada iman kepada yang gaib? Ya itu, kita yakini, kita benar-benar yakin bahwa gaib itu ada, bahwa gaib itu hidup berdampingan dengan kita. Terus yang ketiga ya, kita naikkan makom kita, derajat kita. Yang saya bilang makom itu ya berhubungan dengan yang nomor satu tadi, itu kita dekatkan diri kepada Tuhan, kita dekatkan kepada Allah, kita dengarkan alam semesta. Jadi kita bersahabatlah dengan alam semesta. Bagaimanapun caranya, ada berbagai banyak cara. Kenapa sih orang yang belajar kebatinan atau spiritual itu sering begadang, sering tidak tidur saat malam? Nah, karena apa? Mereka berusaha mendekatkan diri kepada alam semesta, berusaha mendekatkan diri kepada alam semesta. Jadi ketika kita sadar posisi kita sebagai manusia,
bahwa kita manusia tidak hanya manusia di alam semesta ini, ada hewan, ada tumbuhan, ada semuanya, bahkan ada makhluk gaib itu pun. Nah, kita kenal, jadi kita proses pengenalan kepada alam semesta. Terus untuk langkah yang selanjutnya, kita sering mendengarkan hati nurani kita. Sebenarnya terlihat sepele ya, terlihat sepele sekali, tapi itu sangat berpengaruh. Nah, jadi apa hubungannya mendengarkan hati nurani dengan melihat hal yang gaib? Sebenarnya kalau kita sering mendengarkan hati nurani kita, suara hati kita, itu sebenarnya cara roh kita berkomunikasi dengan kita. Jadi sobat kacamata astral, terlebih dahulu, sebenarnya gaib itu kan di alam yang berbeda, sedangkan kita manusia itu di alam yang fana. Gaib itu abadi, kita manusia ini di alam fana yang tidak kekal, yang tidak abadi. Jadi tidak akan pernah bisa sobat kacamata astral itu melihat yang gaib dengan semua yang fana. Mata fana, tangan fana, semua fana. Jadi kalau kita ingin melihat yang gaib, kita harus melihat itu dengan yang gaib juga. Yang gaib kita, yang gaib dari diri kita itu apa? Roh. Nah, kenapa saya ngomong sering mendengarkan kata hati nurani, suara hati kita? Karena roh kita ini yang gaib, mampu melihat gaib. Roh itu sebenarnya tahu kalau di situ ada gaib. Tapi roh kita mau ngomong ke kita, memberitahu kepada kita itu bagaimana caranya? Sebenarnya mereka memberitahu ya, roh kita itu memberitahu kalau di situ ada gaib, katakan. Tapi kita yang fana, kita yang manusia fana, yang tidak kekal ini, tidak akan bisa mendengarkan apa yang roh kita omongkan ke kita, yang memberitahu kalau di situ ada gaib. Kalau kita tidak pernah mendengarkan hati nurani, ya itu tidak akan pernah bisa. Jadi kenapa sering mendengarkan hati nurani, suara hati kita, yaitu tujuannya agar apabila roh kita melihat yang gaib dan itu memberitahu kepada kita, kita bisa mendengar suara roh kita. Jadi tujuannya adalah meningkatkan kesadaran roh. Itu ya, jadi kenapa kita harus sering mendengarkan kata hati kita itu, yaitu meningkatkan kesadaran ruh. Jadi agar ada apa aja. Jadi nggak hanya, nanti itu fungsinya nggak hanya untuk melihat yang gaib ya. Jadi itu nanti bisa intuisi apa aja. Entah gambaran masa depan, entah apa yang akan terjadi, itu nanti kita akan tahu apa yang roh kita omongkan kepada kita. Jadi pengenalan diri itu lebih penting. Mungkin itu poinnya. Pengenalan diri, mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah, dan kita membaur dengan alam semesta. Kita mengenali alam semesta. Kita menjadi satu bagian dari alam semesta. Itu. Kalau ditanya bagaimana perjalanan saya mendapatkan penglihatan gaib, yaitu saya cuma itu kok. Saya cuma bermeditasi, ya nggak yang aneh-aneh. Meditasi ya cuma mengosongkan pikiran gitu aja. Sebenarnya meditasi saya itu menyatu dengan alam semesta. Yang saya bilang poin kedua itu tadi. Saya menyatu dengan alam semesta. Saya mendengarkan suara angin, saya mendengarkan suara air,
apapun, saya merasakan setiap sekecil apapun energi. Jadi mengenali alam, bersatu dengan alam. Terus waktu itu juga saya banyak berzikir, beristighfar. Saya sering berzikir, saya sering sholat malam juga. Tapi bukan kepengen melihat yang gaib, itu enggak ya. Semata-mata mendekatkan diri kepada Allah, kan poin ini. Jadi setelah saya menyatu dengan alam, saya mendekatkan diri kepada Allah, nah, saya sering mendengarkan kata hati. Alhamdulillah ya, saya bisa mendapatkan itu. Sebenarnya cuma bonus sebenarnya. Bonus dari apa yang kita lakukan. Jadi kita bisa melihat yang gaib. Sebenarnya tidak sulit ya. Sobat Kacamata Astral, coba lakukan yang 3 ini saya bilang tadi ini. Saya ulangi lagi, mendekatkan diri kepada Allah ya. Meyakini bahwa gaib itu ada, terus menyatu dengan alam, mendengarkan semua suara-suara alam. Jadi jangan kaget kalau sebenarnya kan mereka kan berzikir semua ya kepada Allah. Itu. Terus poin yang ketiga adalah mendengarkan, sering mengikuti suara kata hati. Saya itu dulu seperti itu ya. Jadi misalkan saya kok tiba-tiba pengen ke sana, ya saya ke sana. Saya ke tempat mana gitu, saya ikuti kata hati saya. Terus ketika saya mau pergi, kok kayaknya ada yang nggak beres ya, ya saya nggak jadi pergi, saya ikuti itu. Nah, hal-hal yang kecil seperti itu ternyata berpengaruh kepada perjalanan spiritual saya. Jadi difikirkan lah sebenarnya. Sobat Kacamata Astral itu pengen melihat yang gaib itu untuk apa gitu. Untuk apa dulu gitu. Kalau cuma sekedar pengen ngelihat, ya buat apa. Tapi kalau yang benar-benar pengen pengen membantu sesama. Tapi saya juga tidak menilai apa yang Sobat Kacamata Astral pengen lakukan ya, tujuannya apa, pengen membuka mata batin, silahkan, terserah. Kalau sekedar pengen tahu pun ya monggo, silahkan. Mungkin kalau ditanya tentang itu ya jawaban saya itu tadi, 3 poin itu tadi. Jadi itu tidak sulit bukan? Silahkan mencoba, intinya sabar. Jadi ilmu itu sebenarnya semua dari Allah, semua dari Tuhan. Jadi apapun yang diridhoi Tuhan untuk kita, itu akan menjadi milik kita. Jadi minta ilmu hanya kepada Tuhan, jangan kepada yang lainnya. Kalau Anda pengen cepat, bisa. Ada gaib yang dimasukkan ke tubuh jenengan, nanti bisa melihat gaib. Tapi yang melihat itu apa jenengan? Kan bukan. Yang melihat itu hanya gaib yang dimasukkan itu tadi, terus laporan ke jenengan. Jadi jangan seperti itu ya, jangan bersekutu. Kita benar-benar memurnikan bahwa Tuhan itu Maha Esa. Insya Allah. Mudah-mudahan dengan 3 cara yang saya sebutkan itu tadi menjadi poin penting, menjadi referensi untuk Sobat Kacamata Astral untuk bisa membantu membuka mata batinnya, untuk yang sedang menekuni dunia ini, dunia yang seperti ini.
yang lagi belajar, mudah-mudahan apa yang saya katakan bisa membantu Sobat Kacamata Astral semuanya. Intinya bersabar, jangan putus asa, yakini apapun yang hati panjenengan itu bilang, yakini. Setelah Anda yakini, nanti pasti Anda akan tahu mana yang halusinasi, mana yang imajinasi, dan mana yang benar-benar itu gaib beneran. Setelah melihat gaib, nanti bagaimana berkomunikasi dengan gaib, kita tunggu di episode selanjutnya ya. Semoga berhasil. Saya doakan selalu yang terbaik untuk Anda. Rahayu Wilujeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.